Kutip tadi ayat yang antum bawakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ata zakata wa lam yasha illallah. Nah, hanya saja yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian orang-orang yang mendirikan sholat dan seterusnya. Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini, adanya aksi penutupan masjid dan pencegahan orang-orang untuk melakukan ibadah ada di masjid. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ya, membahasnya itu kita menjadi buah si malakama. Di sisi lain kita mengkampanyekan masjid, di sisi lain kita harus taat kepada aturan pemerintah. Ya, kita tetap taat kepada aturan pemerintah, jangan kita melanggar dari aturan-aturan pemerintah, terlebih itu didukung oleh para ulama kita, kiai-kiai kita semua mendukung atas satu peraturan dari pemerintah ini supaya kita ada kerjasama sehingga menimbulkan insyaallah menghasilkan sesuatu yang baik. Namun demikian yang kita khawatirkan, siapa sih yang mau kena penyakit atau virus ini? Akan tetapi yang saya khawatirkan, takut ada orang, ini mungkin karena al-fakir yang kurang pengetahuan sehingga suudzon, hanya bentuk kehati-hatian. Yang al-fakir khawatirkan ada usaha-usaha orang tertentu, oknum yang mau menjauhkan orang dari masjid. Kita tetap patuh sama pemerintah, apapun aturan dari pemerintah. Mungkin softnya jangan terlalu dekat, ahlan wa sahlan, bagus. Orang yang masuk harus cuci tangan terlebih dahulu. Naam, ya khair. Orang yang mau masuk harus punya wudu, harus bersih, bawa sajadah sendiri-sendiri, bagus. Ini kan termasuk solusi. Nah, kalau sekarang masjid langsung digembok, mazen. Kalau masjid langsung digembok, ada apa? Wong solusinya sudah ada kok. Terus Anda mau langsung menggembok dengan atas menamakan pemerintah menutup. Ini jangan-jangan umat Islam sudah mau dijauhkan dari masjid. Oh, barulah orang-orang mengatakan, gimana ini sekarang kok ditutup masjidnya? Labung dino dibuka ya kok ndak melebu. Barang ditutup kan ngomong. Jadi kita sendiri jadi bingung sekarang ini. Bukan kita tidak mau dukung program pemerintah, langkah pemerintah ini sangat bagus sekali. Namun demikian, bagi kaum muslimin khususnya dimanapun Anda berada yang dekat-dekat masjid, ya kita makmurkan masjid dengan jalan keluar seperti itu kemarin yang telah diputuskan oleh MUI Pasuruan dan DPR dan pemerintah, bahwa yang masuk harus jangan ada bergerombol di situ. Setelah kita melakukan sholat Jumat, kita pulang, kita bubar. Semestinya ini jangan digembok begitu. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mendekatkan diri kepada Allah sedangkan rumahnya sudah dikunci? Ini bukan langkah yang tepat sebetulnya. Kalau toh pemerintah sekarang menganjurkan agar supaya umat Islam mengerjakan sholat Jumat di rumah, baik, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi bagi orang yang sudah tidak khawatir tentang ketularan ini, alangkah baiknya masuk ke dalam masjid. Insya Allah aman. Aman insya Allah. Karena masjid ini tempat kita berlindung. Masjid ini tempat kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala idza anzala ahatan minas sama' ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajid." Yang artinya sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi ini, penyakit semua dari Allah, kesembuhan semua dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan penyakit tadi itu daripada orang-orang yang meramaikan masjid, yang memakmurkan masjid. Ini hadis. Ini hadis Rasulullah SAW bersabda, surifat an ummaril masajid. Akan diselamatkan orang-orang yang memakmurkan masjid daripada ini tadi, daripada wabah-wabah yang dari langit tersebut. Bukan kita tidak ikhtiar. Kita pakai masker bisa. Kita bisa cuci tangan, disediakan cuci tangan di masjid. Jedengi samban-amban, kate wijik ping pira kon. Tinggal kita
berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dikunci seperti itu. Kita persilahkan orang ke masjid, cuma dengan cara atau aturan-aturan yang ada ini tetap kita dukung langkah dari pemerintah, karena Nabi SAW sudah bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ahah ini, yakni menurunkan penyakit dari langit untuk penduduk bumi, maka khusus bagi orang-orang yang memakmurkan masjid ini akan dijauhkan dari penyakit tersebut. Nah. Cuman apakah seorang takmir ini memiliki wewenang ya untuk menutup atau menonaktifkan kegiatan-kegiatan ada di masjid? Apakah mereka punya wewenang? Kalau wewenang, karena masjid ini kan hanya orang Islam untuk ibadah, untuk takmir. Takmir hanya dipasrai untuk menjaga, dan pengurus-pengurusnya hanya untuk menjaga masjid. Mereka kalau peraturannya untuk memakmurkan masjid, kemaslahatan masjid tidak masalah. Tapi kalau digembok terus dikunci, orang dilarang masuk, ini jangan. Jangan. Diatur lah bisa, kenapa enggak? Wong mall bisa diatur kok. Pasar bisa diatur, bank perbankan bisa diatur, mall bisa diatur, tempat-tempat yang banyak keramaian di situ bisa diatur. Kenapa masjid tidak bisa diatur? Bisa dengan pakai masker disediakan, atau tempat bercuci tangan, berwudu, bersih di situ. Terus softnya seperti yang saya jelaskan tadi itu. Jadi takmir masjid di sini jangan karena Anda diangkat menjadi takmir lalu kemudian Anda seenaknya sendiri, jangan. Kita pikirkan ke depan masjid ini. Kalau sudah umat Islam dijauhkan dari masjid, mereka akan tertawa. Mereka yang senang, mereka yang beruntung. Kita yang rugi. Kita yang rugi karena kita ingin dekat dengan masjid. Kita ingin kalau bisa mati dalam masjid kepada keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,